Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman dan juga Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Winston Fortuner Halim dari kelas 12B, absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Serikat Xaverian. Kita akan membahas tentang pengertian, pendirian, spiritualitas, dan juga hal-hal lain yang mungkin belum pernah kita ketahui tentang Serikat Xaverian itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Jadi untuk mengawali, kita akan membahas dulu apa itu Serikat Xaverian. Serikat Xaverian ini merupakan kongregasi religius Katolik yang didirikan untuk karya misi Ad Gentes. Mereka ini merupakan masyarakat apostolik atau serikat misionaris dengan tugas khusus yaitu menjalankan misi ke luar negeri. Nah, nama misi mereka yaitu Ad Gentes. Ad Gentes ini memiliki arti penginjilan pada daerah yang belum banyak mengenal Kristus. Keanggotaan mereka terdiri dari imam dan juga bruder, setidaknya di Indonesia ya. Mereka mengikatkan diri dengan kaul-kaul Katolik yaitu kaul kemiskinan, kemurnian, dan juga ketaatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendirian awal dan juga asal-usul dari Serikat Xaverian ini sendiri. Di awalnya didahului karya dan panggilan dari Santo Guido Maria Conforti di Parma, Italia tahun 1895. Fotonya beliau sudah saya cantumkan di bagian kanan bawah sebagai referensi. Pendirian Serikat Xaverian ini sendiri memiliki nama awal yaitu Pia Societa dalam bahasa Italia di San Francesco Saverio per le Missioni Estere. Mereka ini memiliki tujuan khusus yaitu pelayanan misioner ke negeri-negeri non-Kristiani. Jadi kalau kita lihat di sini, tugas mereka dari awal hingga sekarang, masa sekarang itu selalu konsisten dan sama, yaitu mewartakan Injil ke luar negeri. Mereka ini mendapatkan pengakuan gerejawi pada awal abad ke-20 menjadi kongregasi misionaris yang diakui oleh Gereja Katolik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran dari Serikat Xaverian ini sendiri. Ini terjadi waktu sekitaran tahun 1900-an, kurang ada tahun pastinya. Namun ini awalnya dilatar belakangi oleh niat perluasan oleh Serikat Xaverian itu sendiri. Mereka ini tertarik untuk memperluaskan diri ke Tiongkok. Lalu mereka mengutus 7 misionaris di Tiongkok pada masa pemerintahan Mao. Namun karena pada masa pemerintahan Mao ini sangat tidak menerima ajaran-ajaran Kristiani seperti itu, mereka semua misionaris itu diadili, dipenjara, dan disiksa sehingga mengusir semua misionaris yang tersisa di Tiongkok. Maka dari itu mereka harus berpindah tempat. Nah, secara internasional, Serikat Xaverian ini sekarang tersebar ke 19 negara. Beberapa negaranya yaitu ada di Jepang, Bangladesh, Filipina, Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, dan juga lain-lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri, awalnya ini tuh lumayan menarik karena awal ceritanya adalah misionaris yang terusir dari Tiongkok tiba di Sumatera Tengah. Mereka berpencar di Sumatera dan berkarya awal melayani vikariat apostolik Padang. Pada 1953, karya di Pekanbaru tuh mulai dibuka, dilanjutkan di Kepulauan Mentawai pada tahun berikutnya. Maka jika kita ketahui sekarang, Serikat Xaverian ini kalau di Indonesia tuh memang berpusat di Sumatera karena memang pada awal masanya tuh memang terbentuk dari di situ. Jadi memang pusatnya di Sumatera lalu mulai menyebar ke Jawa ataupun ke pulau-pulau lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang spiritualitas dari Serikat Xaverian ini sendiri. Mengambil inspirasi dari Santo Fransiskus Xaverius dan karisma pendiri mereka yaitu Santo Guido Maria Conforti tadi. Yang pertama, mereka memiliki nama misi yang menjadi motivasi mereka yaitu Missio Ad Gentes yang akan mereka pegang sebagai komitmen untuk sepanjang masa atau sepanjang mereka berkarya sebagai salah satu misionaris di Serikat Xaverian. Mereka mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa, tapi juga mengedepankan keterbukaan budaya, kerendahan hati, dan totalitas pengorbanan demi misi. Sebagai cara pendekatannya, mereka menggunakan cara dialog antar budaya, solidaritas dengan orang miskin, dan pelayanan inkulturatif, yaitu menghormati budaya setempat. Jadi mereka tidak hanya semena-mena datang untuk memberi ideologi, namun juga mereka berbaur dengan masyarakat setempat agar mereka bisa mengayomi sesama. Yang kedua, mereka memiliki 2 slogan
Yang pertama yaitu Caritas Christi Urget Nos, yang berbunyi kasih Kristuslah yang mendesak kami. Diambil dari salah satu ayat di Alkitab yaitu 2 Korintus bab 5 ayat 14. Yang kedua ada Fiat Unum Ovile et Unus Pastor, yang berbunyi agar mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala. Diambil dari ayat Alkitab juga dari Yohanes bab 10 ayat 16. Nah, dari misi itu dan juga slogan-slogan ini terbentuklah satu komunitas yang mengedepankan dua hal. Yang pertama yaitu kesatuan mesra dengan pribadi Kristus. Mereka ini menjadikan Kristus sebagai pusat hidup, inspirasi, dan juga cara bertindak. Yang kedua, hidup merasul yang dihayati menurut nasihat-nasihat Injil atau kaul-kaul yang telah saya sebutkan di awal, yaitu kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Nah, mereka menggunakan kaul-kaul ini untuk mewartakan bagi yang belum mengenalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pengkaryaan dari Serikat Xaverian ini sendiri. Mereka telah melakukan 4 pokok hal. Nah, yang pertama mereka telah berkarya di bidang pendidikan. Serikat Xaverian ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul, disiplin, dan berorientasi pada nilai-nilai Xaverian. Mendirikan Akademi Xaverian, jaringan sekolah regional, dan juga program pertukaran pelajar yang menghubungkan 19 negara anggota. Yang kedua, mereka berkarya di bidang budaya pula. Mereka menempatkan pelestarian identitas bersama sebagai prioritas, mengadakan festival seni, dan juga mendirikan konservatori budaya yang menampung arsip sejarah, naskah kuno, dan artefak penting. Yang ketiga, mereka berkarya di bidang sosial dan kemanusiaan, melalui program bantuan komunitas, pelayanan kesehatan keliling, hingga operasi tanggap bencana lintas negara. Mereka ini membentuk sebuah kelompok relawan, yaitu Korps Relawan Xaverian, dan mereka hadir untuk membantu dan mengurangi kesenjangan sosial, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah, yang terakhir, mereka juga berkarya di bidang politik dan diplomasi, menjaga stabilitas regional, dan membangun kesepahaman antar negara anggota melalui Dewan Diplomasi dan berbagai forum tahunan dari perwakilan setiap negara. Serikat ini merumuskan kebijakan bersama dan memperkuat hubungan secara internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna bagi pribadi seorang misionaris Serikat Xaverian itu sendiri. Nah, yang pertama ada komitmen misioner. Pengertian hidup sebagai panggilan untuk melayani yang belum mengenal Kristus, sehingga hidup diarahkan pada keterbukaan, pengorbanan, dan keberanian, meninggalkan zona nyaman demi komunitas Serikat Xaverian itu sendiri. Yang kedua ada kehidupan sederhana, yaitu praktik kemiskinan rohani dan material, mengutamakan persaudaraan dan pelayanan terhadap yang miskin dan yang membutuhkan, sekaligus menciptakan rasa solidaritas bagi sesama. Nah, yang ketiga ada kematangan antar budaya, kemampuan hidup dan berkarya dalam konteks menghargai budaya lokal serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi lintas iman. Yang terakhir ada identitas komunitas, hidup religius yang berakar pada doa liturgis, pembelajaran bersama, dan pembentukan pribadi yang berorientasi pada misi ad gentes tadi. Nah, sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi ataupun salah kata. Semoga bisa dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.